Halo, halo, halo. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian selalu sehat dan tetap ceria ya. Nah anak-anak, siapkan buku dan alat tulismu ya. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup. Pembelajaran yang ketiga. Siap-siap ya dengarkan penjelasan materi dari Ibu. Baik anak-anak, kita masuk ke dalam materi. Coba kalian perhatikan gambar yang ada di layar kalian. Lalu kalian cari apa persamaan dari kedua gambar tersebut. Coba kalian pikir. Ya, persamaan dari kedua gambar tersebut adalah manusia dan hewan membutuhkan makanan. Ya, situ ada sebuah gambar keluarga yang lagi makan dan ada gambar induk ayam dan anaknya juga lagi makan. Nah, jadi makan adalah kebutuhan energi makhluk hidup. Itu termasuk salah satu ciri-ciri makhluk hidup. Makhluk hidup membutuhkan makanan untuk melangsungkan kehidupannya. Ya anak-anak? Yuk kita baca. Kebutuhan makhluk hidup untuk tumbuh dan berkembang biak. Makhluk hidup tumbuh dan berkembang. Semua makhluk hidup memerlukan udara, matahari, air, makanan, dan juga tempat tinggal atau biasa disebut habitat. Manusia memerlukan makanan sebagai sumber energi. Manusia juga memerlukan udara untuk bernapas. Manusia juga memerlukan tempat tinggal untuk berlindung. Hewan juga memerlukan makan dan minum untuk tumbuh dan berkembang. Ada hewan yang pemakan segalanya, ada yang hanya makan biji-bijian, tumbuhan, serangga, atau daging. Habitat atau tempat tinggal hewan juga berbeda-beda. Ada yang hidup di darat dan ada juga yang di perairan. Berbeda dengan manusia dan hewan. Tumbuhan membuat makanannya sendiri loh. Tumbuhan membuat makanan melalui proses fotosintesis. Tumbuhan membutuhkan karbon dioksida dan cahaya matahari untuk membantu proses fotosintesis. Tumbuhan juga memerlukan oksigen untuk bernapas dan air untuk bertahan hidup. Nah anak-anak, di layar kalian ada judul lagu Anak Ayam. Tahu kan pasti kalian lagunya? Mari kita nyanyikan bersama-sama ya. Teko 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 tek, anak ayam turun berkotek. Teko 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 tek, anak ayam turun berkotek. Anak ayam turunlah 4, mati 1 tinggallah 3. Anak ayam turunlah 3, mati 1 tinggallah 2. Anak ayam turunlah 2, mati 1 tinggallah 1. Anak ayam turunlah 1, mati 1 tinggal induknya. Teko 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 tek, anak ayam turun berkotek. Teko 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 tek, anak ayam turun berkotek. Nah, gimana? Sudahkah kalian menyanyikannya di rumah? Ingat kembali anak-anak, lagu mempunyai pola irama yang berbeda-beda. Nah, ada 2 jenis pola irama, yaitu pola irama rata dan yang kedua pola irama tidak rata. Pola irama rata adalah pola irama yang susunan panjang pendek bunyinya
terbagi rata atau terbagi sama dalam setiap ketukan. Ketukan yang sama terdapat pada setiap bunyi. Sedangkan pola irama tidak rata adalah pola irama yang susunan panjang pendek bunyinya tidak rata atau tidak terbagi sama pada setiap ketukan. Kita lanjut membandingkan dan mengurutkan bilangan 4 angka. Untuk mempermudah membaca dan menuliskan lambang bilangan 4 angka, kalian dapat menggunakan nilai tempat masing-masing angka pada bilangan tersebut. Nilai tempat juga digunakan untuk mengurutkan bilangan dari terbesar atau terkecil. Untuk dapat mengurutkan dengan benar, bandingkan setiap bilangan tersebut terlebih dahulu. Bandingkan setiap angka sesuai nilai tempatnya. Membandingkan dua nilai dapat berupa lebih dari, kurang dari, atau sama dengan. Coba kalian perhatikan contoh yang ada di layar kalian. Bandingkan bilangan 2576 dengan 2536. Nah, cara membandingkannya menggunakan nilai tempat seperti di layar kalian ya contohnya. Kalian perhatikan satu persatu posisi angka pada nilai tempat. Nah, angka pada tempat ribuan, tahu angka tempat ribuan itu angka berapa? Angka 2. Nah, itu sama ya. Yang sebelah kanan dan kiri sama-sama angka 2. Lalu lanjut ke ratusan. Nah, ratusan angkanya juga sama-sama 5. Lalu perhatikan puluhannya. Nah, puluhan yang berbeda. Puluhan yang di sebelah kiri ada angka 7 dan di sebelah kanan ada angka 3. Lalu lanjut ke satuan. Satuannya sama. Nah, kalian lihat angka yang berbeda. Angka yang berbeda itu ada di puluhannya. Puluhannya berbeda. Nilai 7 puluhan lebih dari 3 puluhan. Jadi nilai perbandingannya adalah 2576 lebih besar dari 2536. Paham ya anak-anak? Kita lanjut bagaimana cara mengurutkan bilangan. Perhatikan contoh yang ada di layar kalian. Urutkan bilangan berikut mulai dari yang terbesar dan terkecil. Di situ ada bilangan 3500, 3600, 3300, 3400 dan 3700. Bilangan tersebut diacak. Jadi perintahnya menyusun dari yang terbesar dan yang terkecil. Caranya yaitu kalian perhatikan angka pada tempat ribuan, ratusan, puluhan dan satuan. Ya, ingat kembali di slide sebelumnya di mana posisi ribuan, di mana posisi puluhan, di mana posisi angka ratusan dan satuan. Angka 3 yang ada pada bilangan di layar kalian itu nilai tempatnya sama ya, ribuannya sama. Semuanya sama-sama angka 3 ribuan. Lalu perhatikan ratusannya. Ternyata ratusannya berbeda. Ya. Nah, di situ kalian lihat yang mana angka yang paling besar dan yang paling kecil. Puluhan dan satuannya sama. Jadi kalian patokannya pada nilai tempat ratusan. Ya. Kelima bilangan memiliki angka ribuan yang sama, tetapi ratusannya yang berbeda. Jadi jika diurutkan dari bilangan yang terbesar adalah mulai dari 3700, lalu 3600, lalu 3500, lalu 3400, lalu 3300. Perhatikan 3700, angka yang nilai tempatnya ratusan 7, lalu yang bilangan berikutnya adalah ratusannya angkanya ada 6. Nah, berarti kalau 7 dan 6 kan lebih besar dari 7. Jadi 3700 adalah bilangan yang terbesar. Begitu juga sebaliknya untuk bilangan yang terkecil. Semoga kalian bisa memahami ya anak-anak. Jika kalian belum paham, silakan tanya langsung ke ibu ya. Lanjut anak-anak, kita masuk di bagian tugas. Tugas kalian hari ini ada 2 ya. Yang pertama, muatan pelajaran matematika. Silakan kalian buka buku tema kalian.
halaman 28. Di situ tugas kalian yaitu kalian menyelesaikan permasalahan mengenai perusahaan siapa yang paling banyak menghasilkan telur per bulan dan siapa yang paling sedikit. Lalu kalian urutkan berdasarkan banyaknya telur yang dihasilkan per bulan. Tugas kedua kalian yaitu mengenai kegiatan kecakapan hidup. Kalian bersama orang di rumah kalian menanam biji kacang hijau atau menanam kecambah. Bagaimana caranya? Silakan kalian baca urutan tahapan menanam biji kacang hijau yang ada di lembar jadwal tugas yang sudah Ibu berikan kepada kalian. Selamat mencoba ya anak-anak. Ibu yakin kalian pasti bisa menyelesaikannya. Demikian penjelasan materi Ibu hari ini. Ibu harap kalian bisa memahami materi yang Ibu sampaikan. Jika kalian ada kendala atau masalah dalam memahami materi Ibu, silakan bertanya ke Ibu ya, jangan takut. Nah anak-anak, ingat, tetap patuhi protokol kesehatan kalian di rumah. Jangan kemana-mana, kurangi mobilitas kalian. Dan jangan lupa mengucapkan terima kasih kepada orang yang sudah mendampingi kalian belajar di rumah. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa lagi.